Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel, Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now! Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat beribadah Teens. Shalom Teens. Gimana kabar kalian pada hari ini? Luar biasa, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup, percayalah bahwa Tuhan adalah salah satu sumber kekuatan bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya ku andalkan kekuatanku, namun yang
teman-teman. Tiba saatnya kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau fokus, kita mau menyembahnya lebih dalam lagi. Biarlah pujian kita nyanyikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau tahan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau tahan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau tahan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Kita sembah Tuhan, mari kita meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Ku mau setia, ku mau taat kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya.
kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari teman-teman aku mau ajak setiap kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul meskipun secara virtual, tapi kami bersyukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai setiap kami, memberikan kami hati, telinga, mata sebagai seorang hamba, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan tidak berhenti sampai di situ Tuhan, tapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu. Bagi teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, shalom semuanya. Puji syukur kita masih boleh dapat bertemu kembali, meskipun kita secara virtual, secara online, kita secara video gini ya, kakak melihat teman-teman semua dan teman-teman di sini bisa melihat kakak. Ya puji syukur kita bisa bertemu kembali, diberikan kesehatan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang luar biasa, selalu disertai dengan Tuhan. Oke teman-teman, di minggu ini kita akan belajar lagi mengenai leadership atau soal pemimpin gitu ya, kepemimpinan. Mungkin kalian bertanya-tanya, aduh, dari bulan lalu belajar leadership, sampai bulan sekarang leadership gitu ya. Kok panjang banget ya Kak? Ya teman-teman disimak terus aja. Kenapa sih tema leadership ini begitu panjang gitu ya? Karena memang leadership ini merupakan suatu proses gitu ya. Banyak prinsip yang harus teman-teman pelajari untuk menjadi seorang leadership yang benar di mata Tuhan. Nah itu tadi menjadi sebuah permulaan gitu ya. Teman-teman tentu pasti sudah tahu gitu ya, dari bulan kemarin gitu ya. Banyak pembicara-pembicara yang mengatakan bahwa jadi seorang pemimpin itu tidak mudah, butuh proses. Iya benar banget, memang tidak mudah, memang butuh proses. Dan dalam melakukan apapun, seorang leadership itu akan dilihat. Mau benar kayak, mau salah kayak, semua dilihat. Contohnya deh, kalian paling gampangnya lihat teman kalian yang jadi ketua kelas. Kalian aja kayak, ya dia itu A dilihat, ngelakuin B dilihat. Semuanya dilihat, mau salah, mau benar, bahkan sering kalinya dapat caci maki gitu ya, diomelin sana, diomelin sini gitu. Dan teman-teman tahu tidak bahwa untuk melihat keadaan sebuah tim, sebuah anggota, yang diperlukan sebenarnya hanyalah melihat keadaan dari pemimpin atau leadernya. Maksudnya gimana Kak? Contohnya, jika seorang leader itu adalah seorang yang pekerja keras, menggunakan waktu dengan baik, mayoritas atau kebanyakan anggota atau timnya adalah orang-orang yang memang pekerja keras, orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika seorang pemimpinnya adalah orang yang malas, nunda-nunda kerjaan, ya kan, molor-molorin waktu, mayoritas atau kebanyakan timnya juga akan tim yang nggak baik gitu. Jadi kita bisa lihat ya bahwa sosok pemimpin atau sosok leader itu sangat penting dalam sebuah tim. Nah, teman-teman mungkin berpikir gitu ya bahwa seorang ketua atau seorang leader itu harus dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu harus sempurna 100% gitu ya. Mungkin kalian lihat teman kalian jadi ketua kelas atau ketua OSIS, ketua organisasi gitu ya. Kalian lihat kayak, wah memang Kak, temanku yang jadi ketua ini emang wibawanya tuh dapat gitu ya Kak ya, berkarisma gitu ya. Kayaknya tuh dia nggak ada cacat gitu ya, semua sempurna 100%. Nah, itu ekspektasi kita, itu batasan diri kita gitu ya. Padahal yang Tuhan lihat itu bukan hal-hal seperti itu gitu ya. Hari ini kita akan membahas ada 2 sikap yang jarang sekali diperhatikan atau jarang sekali dipunya oleh seorang leader atau seorang pemimpin. Sikap apa itu? Ya kita hari ini akan belajar, judul firman Tuhan hari ini adalah Being a Good Leader atau menjadi seorang leader yang baik. Kita belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab yang cukup terkenal ya, atau bahkan sangat terkenal, yaitu Daud. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang, kita mau kenalan dulu gitu ya. Siapa sih Daud itu gitu ya? Oke, Daud adalah seorang raja Israel yang diurapi oleh seorang nabi. Nabinya siapa namanya? Iya, Nabi Samuel. Jadi
dia diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel menggantikan Raja Saul sebelumnya gitu ya. Kenapa kok digantikan ya? Karena Raja Saul adalah seorang raja yang sudah tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Nah, Kak, terus perawakannya Daud itu gimana ya Kak? Tampilan luarnya Daud itu kayak gimana? Jangan-jangan emang Daud itu gagah, tinggi, besar gitu ya. Nah, hari ini Kakak mau kasih tahu nih ya, perawakan Daud itu kayak gimana sih gitu ya. Nanti mungkin bisa dikeluarkan gambarnya gitu ya. Jadi perawakan Daud adalah seorang pria yang elok rupanya, kalau di dalam Alkitab bilangnya elok rupanya. Ya kalau zaman sekarang ngomongnya ganteng gitu ya, tampan gitu ya Daud itu. Tapi tubuhnya tuh nggak segagap atau setegap sebesar kakak-kakaknya gitu ya. Kan kakak-kakaknya kerja di prajurit-prajurit gitu ya, sebagai prajurit perang di Israel gitu. Sedangkan Daud apa? Daud kerjanya jadi gembala yang menggembalakan domba yang cuma 2-3 ekor gitu. Tapi Daud adalah seorang gembala yang sangat berani. Dia bahkan punya kemampuan untuk berperang melawan singa, melawan harimau ya. Di saat itu ya tentu itu taruhannya nyawa kan bagi Daud. Tapi Daud berani untuk mengalahkan hal itu gitu. Dan pasti teman-teman tahu cerita ini gitu ya, bahwa Daud adalah seorang yang berhasil melawan seorang raksasa dari Filistin. Namanya siapa? Iya, pasti kalian semua tahu namanya Goliat gitu ya. Dari perkenalan kita yang sangat singkat dari Daud ini, Kakak punya ada 2 poin yang bisa kita ambil dari being a good leader dari seorang Daud. Yang pertama, seorang leader yang baik itu tidak diperlukan tubuh yang tinggi besar maupun gagah perkasa. Kita bisa lihat ya, Daud itu bukan orang yang tinggi besar gitu ya. Bahkan ayahnya aja sampai waktu Nabi Samuel datang yang dikasih tahu itu adalah si kakak-kakaknya, bukan si Daudnya. Karena memang Daud perawakannya nggak tinggi besar gitu ya. Bahkan dibilang tuh mungkin nggak cocok lah jadi seorang pemimpin, jadi seorang raja. Tapi kita bisa lihat gitu ya, bahwa dari Daud tidak diperlukan tubuh yang tinggi besar maupun gagah perkasa. Jadi fisik tidak menentukan apakah kita bisa jadi pemimpin atau tidak gitu ya. Dan yang kedua, dari poin yang dari Daud ini adalah seorang pemimpin tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan harus dari kekuatan Allah. Dari mana Kak kita bisa tahu? Ya bayangin aja ya, Daud yang fisiknya kecil, kok bisa ya melawan bahkan berhasil menang dari raksasa Filistin yang namanya Goliat itu. Kalau bukan kekuatan yang dia dapat adalah dari Tuhan. So teman-teman, dari 2 ini kita bisa dapat gitu ya, dari perkenalan Daud. Oh iya ya, Daud ini orangnya seperti ini dan seperti itu gitu. Tapi selain 2 hal yang tadi Kakak sampaikan, ternyata masih ada 2 hal lagi yang sangat penting yang kita bisa pelajari dari Daud. Kita belajar dari 1 perikop di 2 Samuel 21 ayat 15 sampai ke 22. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 21. Teman-teman bisa buka Alkitabnya ya. Kita mau baca, kita mau bedah perikop ini. Ayat 15, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Ayat 16, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu, orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Ayat 18, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. 20, lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Oke, jadi meskipun ini agak panjang, tapi tenang aja, di depan kita jarang membuka Alkitab gitu ya. Jadi kita akan bedah habis 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 21. Di nas kitab ini kita bisa lihat gitu ya, bahwa Daud saat itu sudah menjadi raja. Dan umurnya sudah nggak muda lagi gitu ya, umurnya Daud saat itu sudah tua. Dan kita bisa lihat di ayat 15,
Daud menjadi letih lesu karena emang dia sudah tua gitu ya. Jadi dia menjadi sangat letih lesu, ada di dalam ayat ke-15. Padahal kita tahu gitu ya bahwa raksasa-raksasa Filistin itu gak berhenti-berhentinya menyerang Daud dan bangsa Israel. Terus gitu ya, didatengin raksasa A, kalah, datengin lagi raksasa B. Kalah lagi, datengin lagi raksasa C. Terus pokoknya melawan Daud dan Israel. Orang-orang Filistin ini gak mau nyerah terus untuk melawan Daud gitu ya. Padahal saat itu kita tahu kondisi Daud itu sudah gak muda lagi gitu ya. Daud sudah tua saat itu. Nah, fisik Daud yang sudah rentan ini sangat tidak menunjang gitu ya untuk menghadapi seorang raksasa dari Filistin saat itu bernama Yisbi-Benob. Di ayat 16 ya, Yisbi-Benob nama raksasanya. Tapi sekarang kita jadi bertanya-tanya gitu ya. Loh Kak, kalau kayak gitu apa jangan-jangan Daud tuh sudah gak bisa melawan lagi ya Kak? Nah jawabannya tentu tidak ya. Daud pun ternyata masih sanggup melawan raksasa-raksasa itu. Tetapi bukan dari tangan Daud sendiri, melainkan dari tangan orang-orang yang Daud bina. Siapa orangnya? Yang pertama kita baca di ayat ke-17, orangnya adalah Abisai. Abisai adalah orang-orang yang Daud bina dan berhasil melawan raksasa dari Filistin. Dan gak berhenti aja ya teman-teman dari Yisbi-Benob aja. Kita kalau baca di ayat 18, 19, 20, di ayat 18 dikatakan ada raksasa lagi Filistin, namanya Saf. Tapi berhasil lagi dikalahkan oleh Sibkai, orang yang Daud bina. Ayat 19 lagi, raksasa lagi datang, namanya Goliat. Tapi berhasil lagi ditewaskan oleh Elhanan. Elhanan itu siapa? Ya orang-orangnya Daud yang berhasil Daud bina. Ayat 20, ada raksasa lagi datang. Dikatakan tubuhnya besar, jari tangannya itu jumlahnya ada 6 gitu ya. Kalau di total jumlahnya 6 kali 4, 24 gitu ya. Itu berhasil juga ditewaskan oleh orang yang bernama Yonatan. Yonatan ini siapa? Ya Yonatan ini adalah orang yang berhasil Daud bina. Sehingga kita bisa katakan gitu ya bahwa Abisai, Sibkai, Elhanan, dan Yonatan ini dapat dikatakan sebagai Daud muda yang berhasil Daud bina sehingga memperoleh kemenangan yang sama dengan peristiwa Daud melawan Goliat. Jadi begitu kita tahu ya bahwa Daud ini berhasil loh mengalahkan banyak sekali peperangan, tapi nggak lewat tangannya sendiri, melewati tangan orang-orang yang sudah dia bina. So teman-teman, dari cerita ini, dari ayat ini gitu ya, kita bisa lihat bahwa seorang pemimpin atau seorang leader punya dua hal ini, harus punya dua hal ini. Yang pertama, poin pertama, menjadi teladan. Daud dalam kepemimpinannya dia selalu menjadi teladan. Ya kita tahu ya bahwa Daud itu tidak sempurna. Ya siapa sih manusia di muka bumi ini yang sempurna? Siapa sih pemimpin di dunia ini yang sempurna? Tidak ada ya kan, bisa cari, gak ada satupun yang sempurna gitu. Tapi Daud merupakan contoh yang bagus ketika kita bisa tahu bahwa Daud ini adalah seseorang raja, seorang pemimpin yang memberikan teladan bagi hamba-hambanya. Termasuk 4 orang ini, Abisai, Sibkai, Elhanan, dan Yonatan. Kita lihat gitu ya, bahwa Daud memberikan teladan, memberikan contoh yang luar biasa dalam hal apa sih Kak? Ada 3 hal yang Daud berikan teladan dalam hal iman, kesetiaan, dan tanggung jawabnya saat memimpin Israel. Jadi dalam hal keimanannya, kita mau buka di 1 Samuel 17 ayat 45. Jadi ini ceritanya waktu Daud mau nyerang Goliat gitu ya. Dikatakan di ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi kita tahu bahwa Daud saat itu tubuhnya kecil, kok bisa ya dia berhasil, kok bisa ya dia yakin menang lawan Goliat. Ya karena dia punya iman yang begitu luar biasa, dia yakin bahwa Allahnya menyertai dia, memberikan kemenangan itu. Dan dalam hal keimanan inilah Daud memberikan teladannya ke orang-orang. Lalu dalam hal kesetiaannya, kita bisa baca juga di 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di cerita ini tuh kalau mungkin teman-teman nggak tahu ya, waktu itu Daud sama orang-orangnya tuh tiba di kota namanya Siklak. Tapi ternyata kota itu sudah dibakar habis oleh musuh Daud, yaitu orang-orang Amalek. Bahkan anak dan istrinya ditawan oleh orang-orang Amalek itu. Nah, tapi
reaksi pengikutnya Daud, orang-orangnya Daud ini apa? Pedih hati, bahkan mereka marah, mau ngelempari Daud pakai batu gitu ya. Tapi apa sih respon Daud? Daud justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap setia. Jadi apa yang dia teladanin dalam hal keimanan, pertama, yang kedua dalam hal kesetiaan. Dan yang ketiga yang Daud berikan teladan adalah dalam hal tanggung jawab. Ya kita nggak perlu cari lagi ya, kalian baca aja di kitab Samuel ini, pasti udah banyak ya cerita tentang tanggung jawab dari Raja Daud gitu ya. Dari sebelum dia jadi raja, dia jadi gembala, dia sudah bertanggung jawab ya menjaga kawanan domba meskipun cuma 2-3 ekor gitu. Dan saat dia jadi raja pun, seluruh peperangan, seluruh apapun yang dia lakukan, dia bertanggung jawab atas bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi teman-teman, ada sebuah quotes juga dari seorang pendeta dan juga seorang penulis yang cukup terkenal bernama John Maxwell. Dia mengatakan bahwa leadership is not about titles, position, and flowcharts. It is about one life influencing another. Kita bisa lihat gitu ya bahwa kepemimpinan itu bukan berarti tentang jabatan, tentang posisi, bukan. Tapi kepemimpinan adalah tentang hidupmu memberikan dampak atau hidupmu menjadi teladan buat orang lain. Seorang pemimpin bukan cuma nuntut tok ya, kamu harus A, harus B, harus C. Enggak, seorang pemimpin yang benar harus menjadi teladan terlebih dahulu. Harus menjadi contoh terlebih dahulu bagi pengikut-pengikutnya. Dengan sendirinya, para pengikut Daud, yaitu di sini ada Abisai, ada Sibkai, ada Elhanan, dan ada Yonatan. Mereka mengerti gitu ya. Oh ini loh yang Daud contohkan. Dan akhirnya mereka menerima itu, melakukan hal itu seperti apa yang Daud lakukan juga. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita sekarang? Apa kita mau jadi teladan bagi keluarga kita, bagi sesama kita, dalam hal keimanan kita, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dan apakah kita juga mau menjadi teladan dalam kita bertanggung jawab atas hidup kita, buat orang-orang di sekitar kita. Itu poin pertama yang bisa kita lihat gitu ya. Dan poin kedua yang bisa kita lihat dari cerita ini, dari 2 Samuel 21 ayat 15-21 adalah, Daud adalah seorang raja atau seorang pemimpin yang tidak egois. Ya kalau kita ngomong masalah egois ya teman-teman ya, itu pasti merupakan suatu masalah yang pasti sering membuat ribut gitu ya dalam sebuah organisasi mungkin ya, atau sebuah tim gitu ya. Kalau timnya ini kompak tapi ada satu aja yang egois, mau sendiri gitu ya, sekarap-karapnya sendiri, jalan-jalan sendiri, ya hancur timnya ya, nggak mungkin bisa bersatu gitu. Nah, Daud adalah contoh seorang pemimpin yang tidak egois. Dari mana Kak kita tahu kok Daud itu adalah contoh pemimpin yang tidak egois? Daud tidak takut kepemimpinan atau tahtanya direbut oleh hamba-hambanya. Dia nggak takut sama sekali direbut sama Abisai lah, sama Elhanan, sama Yonatan, sama Sibkai. Dia nggak takut sama sekali. Bahkan justru Daud gitu ya memberikan persiapan kepada mereka semua agar bisa menjadi leader suatu saat nanti. Kalau bahasa sekarang itu Daud kasih pengkaderan gitu ya. Kalau mungkin teman-teman di sini OSIS gitu tahu ada namanya pengkaderan gitu. Nah, Daud juga melakukan hal itu kepada 4 hambanya ini. Dia melakukan pengkaderan bagi 4 hambanya ini. Ia mengajak hamba-hambanya di sini ada Abisai, ada Sibkai, Elhanan, dan Yonatan. Mengajak mereka sebagai Daud-Daud muda untuk ikut berperang melawan orang-orang Filistin. Daud melatih mereka, memberikan mereka kesempatan untuk belajar sepanjang masa pemerintahannya. So teman-teman, di dalam Raja Daud gitu ya, Daud juga nggak pernah bilang yang kayak, gak usah dilatih deh mereka, nanti kalau lebih hebat daripada aku, jangan-jangan nanti aku yang terguling, nanti tahta dan kuasa aku diambil oleh mereka. Daud gak pernah ngomong kayak gitu dan tidak ada di dalam benak Daud seperti itu. Daud adalah seorang raja yang tidak egois, ia benar-benar melatih mereka secara luar biasa. Sehingga teman-teman bisa lihat ya, buktinya adalah orang-orang yang Daud bina ini, 4 orang ini bisa mengulangi kejayaan atau bisa mengulangi kemenangan saat melawan orang Filistin sebanyak 4 kali. Dan itu juga terjadi karena mereka sudah dilatih gitu ya sama Daud. Daud adalah seorang pemimpin yang tidak egois. Dan sebuah quotes juga yang sama dari John Maxwell, dia mengatakan bahwa leaders create and inspire new leaders by instilling faith in their leadership abilities and helping them develop and hone leadership skill they don't know they possess. Jadi kita bisa tahu bahwa seorang pemimpin yang baik, dia akan membentuk atau menginspirasikan pemimpin-pemimpin baru dengan cara apa? Memberikan keyakinan, memberikan iman kepada mereka bahwa mereka memiliki kemampuan leadership itu. Mereka membantu mereka untuk mengasah, membantu mereka untuk mendevelop kepemimpinan mereka. Karena mereka nggak tahu kalau mereka mempunyai kemampuan untuk itu.
Jadi teman-teman, seorang pemimpin yang baik perlu memiliki sikap yang tidak egois, perlu memiliki sikap yang tidak semaunya sendiri, sikap yang peduli kepada pengikut-pengikutnya. Dan tentu mau membekali persiapan-persiapan kepada pengikutnya sehingga dapat menjadi leader, menjadi pemimpin suatu saat nanti. Nah, mungkin teman-teman kita sekarang jadi berpikir, bahkan jadi ragu gitu ya. Waduh Kak, sulit banget ya jadi seorang pemimpin, harus A, harus B, harus C. Aku takut Kak kalau aku salah ini, salah itu gitu ya. Ya memang ya teman-teman, jadi pemimpin itu bukanlah hal yang instan, butuh proses gitu ya. Bukan tiba-tiba kalian baca kayak bikin 1000 candi semalam kayak Roro Jonggrang, tara jadi gitu, enggak. Tapi seorang pemimpin itu butuh proses, seorang pemimpin itu butuh waktu. Dan ketika kita mau gitu ya, kita harus mau untuk berelasi dengan Tuhan. Karena ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita jadi mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. So teman-teman, selagi kita masih muda, hiduplah dengan rendah hati, hiduplah menjadi karakter yang Tuhan inginkan dalam kita, melakukan apa yang benar-benar Tuhan mau. Dan ingat, kita harus pun menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, dan bagi sesama-sesama kita. Ada di terakhir di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati teman-teman semua. Mari teman-teman, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengerti Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami yakin bahwa Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah terus Engkau yang boleh menyertai anak-anak-Mu, biarlah terus Engkau yang boleh membentuk anak-anak-Mu menjadi seorang pemimpin yang mengerti akan kehendak Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Kak Valen yang udah menyampaikan firman-Nya pada hari ini. Aku yakin dan percaya kalian pasti mendapatkan sesuatu dari ibadah hari ini. Sama-sama aku ajak untuk kalian, untuk kita sama-sama untuk tutup ibadah pada hari ini. Sama-sama kita berdoa. Angkat kedua tangan kalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama setiap dari kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Sampai ketemu minggu depan, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.